Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di Mama Reska Channel. Di video kali ini saya itu lagi memperlihatkan ya teman-teman, ini kegiatan anak saya di sekolah. Dan ini ya teman-teman, mau senam gitu sebelum pembelajaran. Dan ini seperti biasa maknya itu ini ya teman-teman, record gitu buat kenang-kenangan ya teman-teman. Dan cerita kalau ini anak saya sekolah, namanya Raska ya teman-teman. Ini ngomong-ngomong anak saya itu sekolah di PAUD itu udah mau 2 tahun ya teman-teman, sedangkan Dede itu umurnya itu baru 3 lebih gitu, 3 lebih 4 bulan ya teman-teman. Karena kenapa saya masukin Dede itu awal-awal ini ya teman-teman, belum sampai 2 tahun itu Dedek udah saya masukin sekolah karena rumah saya itu jauh dari tetangga ya teman-teman. Rumah saya itu di area persawahan dan benar-benar saya itu rumahnya sendiri ya teman-teman. Dan di samping rumah saya itu emang ada bangunan ya teman-teman, tapi itu bangunan untuk buat singgah sih, istirahat gitu. Kalau pas yang punya itu ini ya teman-teman, istirahat kalau ke sawah gitu. Karena yang punya bangunan di samping rumah saya itu orang desa lain ya teman-teman, bukan dari desa saya. Berhubung rumah saya itu jauh dari tetangga, jauh dari desa, pokoknya jauh dari pemukiman. Dan Dede itu dulu itu takut ya sama orang ya teman-teman, karena benar-benar dunianya itu cuma saya, bapaknya, sama emasnya, sama mbah-mbahnya. Makanya karena dia itu takut sama orang-orang, ini saya itu inisiatif Dedek memasukkan Dedek ke PAUD walaupun belum umur 2 tahun ya teman-teman, biar dia itu bisa bersosialisasi dan bisa ini ya teman-teman, beraktivitas sama teman-temannya. Dan alhamdulillah untuk tahun kedua sekarang Dedek itu udah mau ini ya teman-teman, ikut senam, ikut jalan-jalan, pokoknya kegiatan sekolah dia itu udah mau ya teman-teman. Tadinya itu pas awal-awal sekolah di tahun pertama dia itu benar-benar nggak mau tinggal ya teman-teman. Untuk sekolahnya tiap hari saya itu emang nungguin ya teman-teman, dari berangkat sampai pulang. Tapi Dede itu saya tungguin di luar kelas. Dulu pas awal-awal sekolah itu saya itu full nungguin di dalam kelasnya teman-teman. Lanjut ini saya itu ada beli jajanan gitu di TK ya teman-teman. Untuk area PAUD sama TK itu bersebelahan. Kebetulan ini teman-teman dari TK itu lagi pada lutisan ya teman-teman, dan ini saya itu dikasih gitu. Ini alhamdulillah ya teman-teman. Sebenarnya saya itu lagi mau cari jajanan ya teman-teman, berhubung untuk jajanan di PAUD itu habis, makanya saya itu pindah ke TK, kali aja jajanannya masih, dan alhamdulillah masih ada jajanan ya teman-teman. Dan ini dapat jajanan, udah dapat lutis juga, alhamdulillah untuk rezeki hari ini ya teman-teman. Dan ini saya itu udah sampai rumah. Ini tahu-tahu saya itu disisain nangka ya teman-teman. Ini nangkanya itu cuma sisa segini. Dan saya itu nggak tahu kalau nangkanya itu matang ya teman-teman. Dan ini itu udah disisain, dan untuk nangkanya itu udah dibagi-bagiin gitu ya teman-teman. Namanya di tempat usaha kan banyak orang gitu, jadi ya pada banyak yang makan. Walaupun saya itu nggak punya tetangga, tapi kan tiap hari untuk usaha bapak saya kan alhamdulillah rame, ada bapak-bapak gitu. Kemungkinan untuk nangkanya itu ini ya teman-teman, dibagi-bagiin sama bapak-bapak. Dan ini saya itu lagi mau memperlihatkan untuk pohon nangkanya teman-teman, ini di depan rumah saya gitu. Ini rumah yang dulu ya teman-teman, dekat garasi motor. Dan alhamdulillah untuk saat ini buah nangkanya itu ini ya teman-teman, banyak yang udah mau matang gitu. Jadi walaupun saya itu disisain sedikit ya nggak apa-apa, alhamdulillah.
masih ada yang lainnya ya teman-teman. Dan ini saya memperlihatkan untuk nangkanya yang satunya ini belum tua ya teman-teman, belum matang. Untuk kuah nangkanya kenapa dibungkusin pakai ini ya teman-teman, pakai karung gitu biar nggak busuk ya teman-teman, karena kalau nggak dibungkus kayak gitu suka busuk gitu, dan juga biar nggak dimakan codot teman-teman. Kalau di daerah saya itu kalau ada buah-buahan yang ini apa matang itu suka dimakanin codot ya teman-teman. Lanjut ini untuk sore harinya, ini saya itu lagi main ke bapak ibu mertua gitu. Ini sore hari ya teman-teman. Ini bukan sore hari sih. Iya sih sebenarnya ini sore hari, sekitar jam setengah empatan gitu. Habis asar. Terus saya itu untuk mainnya itu nggak lama ya teman-teman, karena tiba-tiba saya itu dipanggil mendadak sama ibu saya mau ikut jenguk orang sakit. Kebetulan yang sakit itu besannya uak saya ya teman-teman. Sebelum lanjut ke videonya, saya mau sapa bunda dan teman-teman semua. Hai bunda, hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya dan bahagia selalu. Terima kasih yang udah mengklik videoku ini. Semoga diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki, serta diberi kemudahan dalam segala urusan. Amin 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 ya robbal alamin. Dan yang baru menemukan channelku ini, jangan lupa subscribe-nya, like dan komennya, sehingga aku semangat dalam kontennya. Lanjut ini, Dede itu lagi memperlihatkan bagaimana tarian reog ya teman-teman, dan untuk reognya pakai bantal. Jadi dia itu sangat ngefans banget sama reog Ponorogo ya teman-teman. Dan asli ini setelah ini saya itu langsung pulang ya teman-teman, karena saya itu ikut rombongan bapak ibu saya gitu buat jengukin besannya uak saya, dan jenguknya itu di rumah sakit ya teman-teman. Nah ini situasi yang saya bilang tadi ya teman-teman, ini saya itu bersama dengan mbak-mbak sepupu saya gitu. Ini ada ibu saya, ada Mbak Lastri, ada keponakan saya, ada uak-uak saya, ada bapak saya, dan ada uak-uak saya lagi. Dan ini itu kakak dari ibu saya yang pertama ya teman-teman, dan yang kedua ini yang pakai kerudung merah, dia itu wak saya yang nomor 2, dan ibu saya itu anak bungsu teman-teman. Ini yang masih hidup ya teman-teman, masih 3 gitu. Sebenarnya ibu saya itu banyak saudaranya, tapi banyak yang meninggal gitu pas kecil, dan yang udah meninggal pas udah besar itu ada 2 ya teman-teman. Dan ini situasi dan kondisi di area rumah sakit ya teman-teman. Ini itu kita lagi pada jengukin ini yang pakai kerudung coklat, yang pakai selimut ya teman-teman. Beliau itu yang sakit, beliau itu sakit gejala stroke teman-teman, jadi harus benar-benar istirahat gitu. Dan ini ada uak saya dan bapak saya teman-teman. Ini uak saya yang tadi duduk itu suaminya yang pakai kerudung merah. Dan ini untuk malam harinya, berhubung saya itu lapar banget, ini saya itu minta ini ya teman-teman, dijemput sama pak suami, terus kita lanjut cari makan teman-teman. Dan ini pak suami itu jemputnya itu sama anak-anak gitu. Berhubung dijemput sama anak-anak kan jadi sekalian ya teman-teman, jadi kita cari makan gitu. Dan ini saya itu makannya itu di rumah makan Prasmanan yang baru buka, pokoknya baru buka 1 bulan kalau nggak salah. Dan ini itu untuk konsep prasmanannya itu untuk nasi sama lalapan, dan sambalnya itu ambil sendiri ya teman-teman, pokoknya sepuasnya gitu. Dan ini menurut saya itu worth it ya teman-teman, karena kan kadang kalau makan di warung makan atau di
restoran gitu, kadang kan untuk per porsinya itu dihitung ya teman-teman. Ini mau porsinya berapa, porsinya kuli panggul, pokoknya itu bebas teman-teman. Kenapa saya itu minta di ini teman-teman, di jemput mas sama pak suami. Saya itu entah kenapa dari dulu kalau disuruh naik angkot itu suka pusing ya teman-teman, dan suka mual gitu. Makanya ini saya itu benar-benar ini ya teman-teman, pusing. Jadinya saya minta dijemput gitu sama pak suami, biar pulangnya itu nggak pakai angkotnya teman-teman. Dan bener-bener tadi kan situasi di angkot saya itu udah ada di dalam angkotnya yang paling ujung ya teman-teman, dan benar-benar itu nggak dapat angin gitu, makanya suka pusing. Dan ini juga sekalian minta dijemput sama pak suami, juga sekalian kita jalan-jalan ya teman-teman, karena jarang-jarang kan mamas itu mau ikut kita bepergian. Jadi ini setelah makan dan selanjutnya itu kita itu jalan-jalan ya teman-teman, tapi nggak saya record gitu. Ini saya cuma record untuk situasi pas kita makan dan kita pulang aja. Dan seperti biasa, emaknya itu kalau makan nunggu dedek habis ya teman-teman. Dan ini alhamdulillah dedek itu mau makan ya teman-teman. Kadang biasanya itu dedek itu kalau makan ayam itu belum bisa gitu ya teman-teman, tapi alhamdulillah untuk di sini itu dedek mau makan ya teman-teman, dan beneran ayamnya itu dimakan bener-bener teman. Kadang kan kalau saya beli sate lontong itu biasanya itu saya beli sate telurnya doang, nggak sama satenya, karena emang dedek itu nggak mau makan ayam ya teman-teman. Tapi ini ajaib banget, dedek itu mau makan ayamnya dan dia itu habisnya itu banyak, dan alhamdulillah banget ya teman-teman. Pokoknya paling seneng kalau anak itu makannya itu lahap ya teman-teman. Dan ini tadi setelah makan kita itu jalan-jalan bentar ya teman-teman, sambil nurunin makanan yang ada di perut. Kita duduk-duduk gitu seperti biasa. Duduk-duduknya itu ya cuma di area alun-alun kota ya teman-teman. Dan ini alhamdulillah kita udah selesai makan, udah selesai jalan-jalan, lanjut kita pulang. Ini kondisi pas kita pulang ya teman-teman. Untuk jalan-jalannya saya nggak record. Oke, alhamdulillah ini udah mau di akhir video. Ada salah kata dan perbuatan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dapat menghibur dan semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy for watching. See you in the next video. Bye bye.